Ini sebenarnya ada apa, Thomas? Tanya Pak Mahdi yang sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa dalam keluarga kami. Saya jelaskan nanti, Pak. Tolong ibu saya dulu, pintaku kepada Pak Mahdi. Ibu masih menggelepar di lantai sembari memegangi lehernya. Bola matanya terus melotot dan ia seperti merasakan kesakitan yang amat sangat. Aku membaca doa sebisaku sembari memegangi kepala ibu dan meletakkannya di pangkuanku. Kulihat kala itu Pratiwi juga sibuk berkomat kamit sembari menenangkan Laras yang sedang menangis ketakutan. Semula Pratiwi hendak mengamankan Laras ke tempat lain, tapi aku memberinya isyarat agar tetap di sini. Karena aku tahu apakah di luar sana benar-benar aman atau justru lebih berbahaya. Ya, sejak ibu menceritakan rahasia kelam ini, rasanya aku tak mau melepaskan pengawasanku kepada dua orang yang kusayangi itu. Terus pegangi ibumu dulu, Mas. Saya sebentar lagi kembali, ucap Pak Mahdi kemudian pergi entah kemana. Aku hanya bisa menurut dengan terus memegangi ibu sembari membaca zikir dan semua doa yang aku tahu. Tak lama kemudian aku mendengar suara ibu entah dari mana. Suara ibu bergaung memekakkan telinga, padahal kulihat kala itu mulut ibu terkatup dengan rapat. Ganang, tolong ibu le. Ibu tidak mau mati. Hatiku seperti diremas mendengar ibu meraung seperti itu. Ditambah lagi, kulihat wajahnya kala itu sudah pucat dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya. Matanya terus melotot dan tubuhnya sering mengejang, pertanda bahwa memang ada sesuatu yang sedang menyiksanya. Mas, coba dudukkan ibumu, lalu kunci tangannya di belakang, pegangi sekuat mungkin. Saya akan berusaha semampu saya untuk mengeluarkan iblis ini, kata Pak Mahdi yang ternyata sudah kembali dengan membawa sebaskom air yang bercampur dengan 7 lembar daun kelor dan sepotong bambu kuning yang berbentuk seperti seruling. Aku menuruti perkataan dari Pak Mahdi dan segera menundukkan ibu dan mengunci kedua tangannya ke belakang. Pak Mahdi kemudian terlihat membaca doa yang lumayan panjang lalu membasuhkan air itu ke bambu kuning yang dibawanya. Ia juga mengusap wajah ibu dengan air itu. Kemudian Pak Mahdi menekan kening ibu dengan keras lalu menariknya ke atas sampai ubun-ubun. Seketika ibu pun terlihat menggeram dan memberontak saat menerima semua itu. Hingga akhirnya Pak Mahdi pun menggenggam bambu kuning itu dan meniupnya seperti meniup seruling. Dan benar saja, dari benda itu keluar suara magis yang membuat seluruh bulu kuduku merinding. Suaranya konstan dan hanya satu nada. Namun entah mengapa, kala itu aku merasakan tiba-tiba energi besar yang terkandung di dalam suara itu. Setelah Pak Mahdi meniup bambu kuning yang menyerupai seruling itu, dari ubun-ubun ibu keluarlah sesosok makhluk yang menyeramkan. Sosok itu seperti ditarik paksa oleh energi besar yang tak mampu ia lawan. Kulihat tanduknya yang hitam pekat, tanduk itu melengkung ke depan. Ujungnya bertemu dengan mata yang berwarna merah sepenuhnya. Wajahnya penuh sisik dan juga bonggol-bonggol yang menonjol di beberapa bagian. Telinganya memanjang seperti kekelawar. Pratiwi yang kala itu melihat sosok itu pun akhirnya lari ketakutan. Aku mencoba memanggilnya, tapi ia tetap berlari sembari menggendong Laras. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Terah ini sudah terikat perjanjian denganku, raung sosok itu yang tiba-tiba berbalik menghadap Pak Mahdi. Saya bukan siapa-siapa, tapi tak akan kubiarkan kamu mencelakai manusia, balas Pak Mahdi tanpa rasa gentar. Mereka sudah dijanjikan untukku. Kamu tidak akan bisa ikut campur. Dan tiba-tiba saja kala itu terdengar suara geraman dari mana-mana. Jenazah bapak yang sedari tadi diam kini bergetar lagi, lalu bangkit perlahan. Posisinya yang semula berbaring menjadi duduk, lalu berdiri dan menatap tajam ke arah kami. Tubuhnya yang sudah dibungkus kain kafan terlihat begitu mengerikan. Apalagi wajahnya yang semakin lama semakin pucat dengan bola mata yang sepenuhnya berwarna putih. Mulutnya masih menganga lebar. Kemudian terjadi sesuatu yang semakin mengerikan. Karena di sekitar pocong bapak itu tiba-tiba bermunculan pocong-pocong lain yang tak kalah mengerikan.
Di ruangan ini tiba-tiba penuh dengan pocong-pocong yang tak bisa kuhitung jumlahnya. Ada yang berwajah hitam seperti terbakar, ada yang matanya bolong, dan ada pula yang wajahnya hancur. Ada yang dihinggapi belatung di mulut dan matanya, bahkan ada yang kulit dan dagingnya sudah mengelupas menyisakan tengkorak dengan bola mata yang sudah busuk. Semua pocong itu menatap tajam ke arah kami seolah-olah bersiap melakukan serangan. Pak Mahdi yang menyadari kehadiran pocong-pocong itu pun segera berdiri dan berbalik menghadapinya. Ia mengangkat tangannya 45 derajat sembari membaca doa yang tidak aku mengerti. Kemudian dari kedua telapak tangannya itu tiba-tiba keluar gelombang energi yang membuat pocong-pocong itu meraung-raung ketakutan. Pak Mahdi terus melakukan itu, namun pocong-pocong itu hanya bergeming walaupun terlihat sebenarnya mereka sangat ketakutan. Akan tetapi, di saat aku melihat Pak Mahdi sedang melawan pocong-pocong itu, tiba-tiba saja sosok bertanduk itu pun kembali menolehkan wajahnya ke arahku. Ia nampak menyeringai memunculkan sosoknya yang sebenarnya. Tangan kirinya memegangi cemeti dengan pegangan berbentuk kepala naga, dan bagian bawah tubuhnya ternyata memang menyambung ke tubuh ular yang sangat besar dan juga panjang. Tubuh ular itu kemudian melilit tubuhku dan juga tubuh ibu. Aku merasakan tulang rusukku seperti remuk sehingga aku pun menjerit kesakitan. Sosok itu semakin mendekatkan diri ke arahku lalu mengangkat tangan kanannya yang juga berbonggol. Tangan itu disentuhkan ke keningku dan pandanganku seketika gelap setelah menjerit untuk yang terakhir kalinya. Dan pada saat itu tiba-tiba saja aku merasakan berada di tengah hutan yang sangat lebat dan juga gelap. Sinar matahari seperti tak bisa menembus pohon-pohon yang begitu rapat dengan daun-daunnya yang sangat lebat. Aku berlari ke segala arah, namun hanya menemukan pohon-pohon besar yang menjulang. Tak ada apa-apa di sini, sunyi sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri dan teriakan dari seseorang. Tolong, tolong aku, ampun. Ya, suara itu jelas sekali, suara jeritan ibu yang sangat memilukan. Aku segera berlari menuju sumber suara dan akhirnya kulihat pemandangan yang begitu menyesakkan. Kulihat ibu berlutut dengan kedua tangan membentang, terikat oleh rantai besi yang dipancangkan ke tiang yang menancap di kanan kiri ibu. Tubuhnya babak belur dan terlihat darah mengalir dari wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Aku ingin segera berlari menolongnya, namun kami dipisahkan oleh lautan api yang berkobar. Berulang-ulang terdengar suara lecutan cemeti disusul jeritan ibu yang sangat memilukan. Ibu, teriakku memanggil ibu. Le, tolong ibu, Le, tolong. Sahut ibu yang menyadari keberadaanku. Bagaimana caranya, Bu? Tanyaku meminta petunjuk kepada ibu. Berikan apa yang sudah dijanjikan. Cuman itu caranya, Le, jawab ibu. Tapi Bu, aku tidak akan memberikan laras, Bu, tolakku seketika. Kalau kamu tidak memberikan laras, ibu pasti mati, Le. Lalu Pratiwi akan bernasib sama, juga bayi yang dikandungnya, teriak ibu lagi. Tapi Bu, apa kamu sudah tidak menyayangi ibu, Le? Dan tiba-tiba saja kala itu aku terbangun dengan tubuh yang lemas dan merasakan sakit di sekujur badan. Kulihat Pratiwi sedang bertadarus di depanku. Pratiwi, panggilku lemah. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Mas. Di mana ibu? Tanyaku langsung teringat ibu. Di ruang depan, Mas. Masih belum sadar. Pak Dadio yang jagain. Pak Mahdi juga bolak-balik ngecek keadaanmu dan juga ibu, jawab Pratiwi. Jenazah Bapak? Lanjutku bertanya kepada Pratiwi. Alhamdulillah, Mas, sudah bisa dimakamkan. Pak Mahdi juga yang mengurus semuanya. Terus keesokan harinya setelah serangan itu, Pak Mahdi ngajak para warga untuk memakamkan jenazah Bapak, Mas. Tapi banyak sekali warga yang takut. Jadi Pak Mahdi cuma berhasil ngajak beberapa orang saja, jawab Pratiwi lagi. Memangnya sudah berapa lama aku pingsan? Tanyaku penasaran kepada istriku yang bernama Pratiwi. Hampir 3 hari, Mas. 3 hari? Ya, mendengarkan hal itu, aku benar-benar tak menyangka ternyata sudah selama itu aku pingsan.
Setelah makan, aku pun langsung memeriksa kondisi ibu. Ya seperti tertidur dengan napas yang cukup stabil. Tak terasa air mataku mengalir ketika teringat apa yang dialami ibu saat ini. Setelah merasa tubuhku sudah ada tenaga, aku pun berpamitan untuk menemui Pak Mahdi di rumahnya. Aku berharap Pak Mahdi bisa membantuku menghadapi situasi ini. Setelah sampai, dan aku pun kala itu langsung disambut dan dipersilahkan masuk oleh beliau. Lalu, aku pun menceritakan semuanya yang kudengar dari ibu tanpa ada yang kututup-tutupi sedikit pun. Aku berharap setelah mendengarkan semuanya, Pak Mahdi bisa membantuku melewati bencana ini. Tidak saya sangka, ternyata hal mengerikan seperti itu masih ada di zaman sekarang ini ya Mas, kata Pak Mahdi setelah mendengarkan cerita dariku. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Pak? Saya tidak mau ada anggota keluarga yang jadi korban lagi Pak. Lebih baik saya yang mati, ucapku menambahkan. Gini saja Mas, insya Allah saya akan bantu semampu saya. Saya coba mencari petunjuk dulu ya Mas. Secepatnya akan saya kabari jika sudah dapat petunjuk. Sementara jaga Bu Nimas dulu baik-baik Mas. Saya sudah bilang ke Pak Dadio untuk meminumkan air doa dari saya secara berkala. Saya juga sudah bilang ke istri sampean, kalau sampai hari ini Bu Nimas dan sampean belum sadar juga, lebih baik dipasang infus jadi tetap ada nutrisi yang masuk. Pokoknya sampean perbanyak ibadah. Sering-sering baca ayat kursi, banyakin zikir juga Mas. Pokoknya meminta perlindungan ke Yang Maha Kuasa, meminta ampun atas segala dosa yang pernah diperbuat oleh bapakmu Mas, ucap Pak Mahdi menasehatiku. Setelah mendengarkan itu, aku pun lalu pulang dan melakukan apa yang diminta oleh Pak Mahdi. Aku menghubungi perawat yang kukenal dan memintanya untuk memasang infus ke tubuh ibu. Setelahnya, kami hanya menjaga ibu sembari sering-sering bertadarus dan membaca zikir bersama-sama. Malam harinya, kami bertiga pun tidur di ruang depan. Pak Dadio, aku minta pulang setelah 3 hari 3 malam menjaga ibu. Aku masih belum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Pratiwi. Ia juga tak banyak bertanya. Ia hanya menggenggam tanganku dan berkata bahwa kami pasti bisa melalui apapun yang sedang terjadi. Kemudian ia berpamitan untuk menidurkan Laras sementara aku masih melanjutkan tadarus. Cukup lama aku bertadarus sampai mataku terasa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di sebelah Pratiwi dan juga Laras. Aku menatap anak sulungku yang sedang tidur itu dan mengusap kepalanya. Aku cium keningnya dan tak terasa air mataku mengalir lagi, menetes mengenai wajah Laras yang sedang terlelap dalam tidurnya. Entah karena merasakan wajahnya yang terkena air mataku atau karena hal lain, Laras pun terbangun dan mendapatiku sedang menatapnya dalam-dalam. "Bapak kok nangis?" tanya Laras melihat air mataku. "Bapak gak nangis Tondo, bapak itu habis wudhu, jadi yo airnya netes toh," jawabku berbohong kepada Laras. "Bapak mau sholat subuh ke masjid ya? Laras mau ikut ah?" "Enggak Nduk, ini masih malam, subuhnya masih lama. Kamu bubuk lagi ya? Nanti bapak bangunin kalau sudah subuh," jawabku. "Enggak ah, Laras mau pipis." "Anterin ke belakang ya pak, Laras takut ada hantu serem kayak kemarin," pinta Laras kepadaku. "Ya udah, ayo bapak antar," jawabku menyanggupi dan aku pun langsung mengantar Laras untuk buang air kecil di kamar mandi belakang. Di perjalanan, Laras kembali menanyakan sesuatu. "Pak, bapak udah gak sakit?" "Laras takut waktu kemarin bapak gak bangun-bangun kayak nenek. Kata ibu bapak sakit, nenek juga sakit. Bapak udah gak sakit kan?" "Enggak Nduk, bapak sudah sembuh. Bapak sudah gak sakit lagi. Sudah, sana pipis dulu sana. Bapak tunggu di depan sini ya," jawabku lagi. Dan Laras pun kemudian masuk dan mulai buang air kecil. Saat menunggu Laras menuntaskan hajatnya, aku seperti mendengar ada suara yang berbisik memanggilku. "Ganang, Ganang." Mendengarkan hal itu, aku pun langsung mencari asal suara itu namun tak kutemukan sumbernya. Kulihat sekeliling namun tak ada siapa-siapa. Malah kala itu kulihat sesuatu yang mencurigakan di dekat pintu belakang. Setelah ku dekati, ternyata benda itu merupakan 2 ekor ayam cemani yang terikat kakinya.
Ayam cemani itu diletakkan di atas anyaman bambu yang sering digunakan untuk membawa burung dara. Di sebelah ayam cemani itu, kulihat anyaman bambu ketiga berisi kembang 7 rupa dengan belati kecil yang diletakkan di atasnya. Aku berjongkok untuk melihat lebih jelas. Belati kecil itu mempunyai pegangan berbentuk kepala naga. Aku meraihnya dan merasakan genggaman yang pas di tanganku. Dan tiba-tiba saja kala itu kudengar suara langkah kaki Laras mendekat. Aku berbalik dan menatap wajahnya lekat-lekat. Perasaanku berkecamuk tak karuan. Jauh di belakang Laras, tiba-tiba kala itu kulihat sesosok ibu muncul dengan wajah berlumuran darah. Yang menangis dan terus-menerus berbisik meminta tolong. Terdengar juga suara lecutan cemeti yang menggelegar. Suaranya menggelegar menutup suara tangis ibu yang makin memilukan. "Laras, maafin Bapak ya, Nduk. Maafin Bapak," ucapku sembari memegang tangannya untuk memintanya mendekat. "Bapak mau apa, Pak? Kok pegang pisau?" tanya Laras. Aku pun kala itu tak menjawab pertanyaan Laras dan hanya mampu memandang wajahnya. Dadaku seperti meledak dan air mataku lagi dan lagi tak bisa terbendung. Aku harus mengambil keputusan ini dan aku berharap memang inilah yang terbaik untuk semuanya. Aku mengangkat belati dengan pegangan berbentuk kepala naga itu. Laras terlihat ketakutan ketika melihatnya. Aku terus memegangnya erat-erat. Kemudian dengan satu gerakan cepat aku pun menusukkan belati itu ke jantungku sendiri. Laras yang melihat hal itu pun menjerit. Ia menyentakkan tangannya dan lari ke sudut ruangan sembari menangis. Kurasakan dada kiriku kala itu sakit, namun tak ada darah yang keluar. Aku meraba dada kiriku dan memang tak ada luka yang berarti. Lalu kulihat tangan kananku yang memegang belati itu dan betapa terkejutnya aku karena belati yang kugenggam itu ternyata berubah menjadi kayu cendana yang panjang dan berulir. Aku pun terenyak dan mencoba mengatur napasku yang terengah-engah. Beberapa saat kemudian Pratiwi muncul dan segera mengusap-ngusap kepala Laras sembari menanyakan apa yang telah terjadi. Laras hanya menangis terisak-isak dan memeluk ibunya. Pratiwi menatapku curiga, namun memilih untuk diam dan menggendong Laras lalu membawanya masuk ke dalam. Kulihat ia berjalan masuk ke dalam rumah dengan menggendong Laras. Diikuti bayangan hitam seorang senopati berpakaian kerajaan yang tersenyum sinis ke arahku. Setelah kejadian yang kualami semalam, Pak Mahdi kala itu telah menepati janjinya untuk segera menemuiku setelah mendapatkan petunjuk. Ia juga membawa beberapa benda yang telah dibungkus kain putih yang kemungkinan bisa dipakai untuk menolong ibu. Aku pun segera menceritakan apa yang telah terjadi semalam agar beliau lebih mengerti tentang semua yang sedang kami hadapi. "Lah toh kenapa? Kamu itu kok belum cerita ke istrimu, Thomas?" tanya Pak Mahdi yang sudah mulai tidak sungkan kepadaku. Saya tidak tahu bagaimana menceritakannya, Pak. Terlalu bahaya, Mas, jika istrimu tidak mengetahui semua ini. Laras perlu dilindungi, terutama dari dirimu sendiri. Beruntung kemarin kamu bisa mengatasi sendiri walaupun dengan cara seperti itu. Tapi kita tidak tahu godaan apa lagi yang akan kamu alami nanti, Mas, ucap Pak Mahdi menasehati. "Bantu saya, Pak. Saya mohon, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa sama Pratiwi," balasku. "Ya sudah, panggil Pratiwi ke sini, Mas. Biar Laras bermain dulu sama Galuh, anakku," usul Pak Mahdi yang memang mengajak Galuh ketika datang ke rumah ini. "Baik, Pak," jawabku. Aku pun segera memanggil Pratiwi dan memintanya untuk meninggalkan Laras bermain dengan Galuh. Pratiwi yang sebenarnya menyimpan 1000 pertanyaan pun langsung menurut dan mengikutiku berbincang dengan Pak Mahdi. Perlu waktu yang tak sedikit untuk menceritakan semua itu kepada Pratiwi. Ia tampak tegar, namun terlihat rasa khawatir yang kuat terpancar dari matanya. "Berarti kami sekarang harus bagaimana, Pak?" tanya Pratiwi kepada Pak Mahdi. "Yang pertama, kita semua harus tetap tenang. Banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita harus saling mendukung. Walaupun harus kamu waspadai, tapi jangan pernah tinggalkan suamimu. Dia sangat butuh kamu saat ini. Kita hadapi bersama-sama. Saya juga akan membantu semampuku," jawab Pak Mahdi. Bapak sudah dapat petunjuk untuk menghadapi itu, Pak?"
Tanyaku penasaran kepada Pak Mahdi. Yang harus kamu sadari Mas Ganang, sekarang ini kita dipaksa untuk berada di pilihan-pilihan yang rumit. Dan semuanya menyangkut nyawa anggota keluargamu. Walaupun bapakmu mengambil pilihan yang salah, tapi dia dan juga ibumu sudah membukakan jalan yang memungkinkan kamu untuk mengakhiri semua ini. Tapi tetap dengan mengorbankan seseorang yang kamu sayangi. Kembali lagi, ini adalah tentang pilihan yang mesti kamu ambil, Mas. Ucap Pak Mahdi menjelaskan. Maksud Bapak apa, Pak? Tanyaku mencoba memahami. Secara turun-temurun, iblis itu memberikan kekayaan, kekuasaan, dan kejayaan untuk keluargamu. Dan ia akan mengambil apa yang telah dijanjikan beserta orang-orang yang ikut menikmati apa yang telah diberikan sejak bapakmu melanjutkan perjanjian ini. Bapakmu dan ibumu melarangmu untuk ikut menikmati apa yang telah diberikan. Jadi, ia tidak bisa menyentuh kamu dan keluarga yang kamu bangun sendiri. Ucap Pak Mahdi lagi. Berarti saya dan Laras aman, Pak? Termasuk bayi yang saya kandung? Tanya Pratiwi memastikan. Ya, kalian aman dari iblis itu. Tapi Laras tidak aman dari bapaknya sendiri. Ganang adalah orang yang dijanjikan untuk meneruskan perjanjian ini. Dan Laras adalah tumbal yang diperlukan. Jika kita kalah dan Ganang akhirnya merusak perjanjian ini, maka anak yang kau kandung akan menjadi aktor selanjutnya. Begitu seterusnya, jawab Pak Mahdi menjelaskan panjang kali lebar. Lalu nyawa siapa, Pak, yang harus kita korbankan untuk saya memilih untuk tidak meneruskan perjanjian lanat ini? Tanyaku lagi. Ibumu ikut menikmati apa yang diberikan pada kakekmu sebelum ia mengetahui tentang perjanjian ini. Jadi, satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah memberikan Laras dan melanjutkan perjanjian. Jika tidak, berarti ibumu-lah yang harus kamu relakan. Iblis itu menggoda dengan hal-hal yang paling memungkinkan untuk membuat rahmu menurut. Ada yang digoda dengan harta, ada yang digoda dengan kekuasaan, ada juga yang digoda dengan nyawa. Ya, itu tahu, mungkin kamu tidak perlu tergoda dengan harta atau kekuasaan. Tapi kau pasti gamang jika tahu kalau ibumu tidak akan selamat kalau kamu tidak meneruskan perjanjian ini. Ucap Pak Mahdi yang membuatku seperti tersambar petir di siang bolong. Kulihat Pratiwi sampai menggigit bibirnya ketika mendengar fakta yang disampaikan oleh Pak Mahdi. Dan tiba-tiba saja kala itu terdengar suara teriakan dari Galuh dari luar lalu berlari ke arah Pak Mahdi. Ada apa, Tole? Tanya Pak Mahdi menyambut kedatangan Galuh. Laras Pak, Laras hilang, teriaknya panik. Hilang bagaimana? Tanya Pak Mahdi lagi. Laras dibawa laki-laki aneh, Pak. Laki-laki itu pakai baju aneh, jalan di api dua pocong. Galuh takut. Terus Laras dibawa laki-laki itu terus hilang, jawab Galuh menjelaskan. Aku dan juga Pratiwi kala itu pun langsung spontan berlari ke depan begitu mendengar informasi dari Galuh. Pratiwi berteriak-teriak memanggil-manggil Laras tapi tak ada yang menyahut. Sialnya, baru saja selesai masalah tentang ibu, malah kini Laras menghilang seperti ini. Aku melihat sendiri tadi saat Pratiwi menitipkan Laras pada Galuh dan mereka bermain di pelataran depan. Tapi kini aku tak dapat menemukannya walaupun sudah mencari sampai mengitari rumah. Bahkan sampai ke kebun belakang yang berbatasan dengan sungai. Sesekali aku juga memanggil-manggil namanya, namun tetap saja tak ada yang menyahut. Bahkan aku pun sampai tak sadar bahwa kami semua telah berpencar dengan pencariannya masing-masing. Mas, coba kita tenangkan diri dulu. Kita sudah tahu Laras hilang karena apa. Pencarian seperti ini hanya akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi kamu tahu sendiri warga di sini seperti apa, Mas. Ucap Pak Mahdi yang menyusulku dengan terengah-engah. Ya sudah, Pak, kita ajak Pratiwi pulang saja ya, Pak. Jawabku terburu-buru. Ya, kala itu kami menemukan Pratiwi yang sedang mencari di pinggir sungai. Wajahnya sangat kalut dengan rambut acak-acakan dan badan kotor terkena tanah basah.
Di tangan kirinya juga ada goresan luka seperti bekas terkena karang. Entah apa yang terjadi dengannya. Kami pun segera membujuknya pulang untuk menyusun rencana menyelamatkan Laras. Pratiwi pun akhirnya menurut dan pulang bersama kami. Sesampainya di rumah, Pak Madi segera membuka pembicaraan dengan sangat serius. Tenangkan dulu diri kalian. Laras tidak akan kenapa-napa karena dia adalah tumbal yang dijanjikan. Hanya saja Ganang yang bisa mencelakainya. Kalian harus ingat, perjanjian itu harus diperbarui dengan sadar oleh Ganang. Jadi saat ini Laras pasti aman. Kita hanya perlu mencari cara untuk menyelamatkannya. Tapi kenapa iblis itu menculik Laras, Pak? Laras itu tidak salah, tanya Pratiwi dengan emosi. Karena dia itu tahu di alam ini kemungkinan kecil bagi Ganang akan takluk. Jadi dia itu menculiknya dan membawanya ke alam gaib agar Ganang menyusulnya di sana. Tidak ada orang lain yang bisa membantu Ganang. Godaannya akan jauh lebih mengerikan dan Ganang benar-benar akan sendirian. Jawab Pak Madi. Tapi Pak Madi bisa melakukannya, Pak. Bisa membantu saya, Pak. Tanyaku yang sangat serius kepada Pak Madi. Bisa, Mas. Tapi itu adalah bagian dari ilmu hitam yang sudah lama aku tinggalkan. Aku dulu bukanlah orang suci, Mas Ganang. Aku pernah tersesat begitu jauh. Aku mempelajari ilmu yang bukan berasal dari Tuhan. Yang terlambat aku sadari adalah ilmu hitam selalu meminta bayaran. Pertama istriku, lalu anak pertamaku. Setelah itu aku meninggalkan semuanya. Hampir mati aku saat itu, Mas, melepasnya. Tapi bahkan kematian pun akan sepadan asalkan aku bisa kembali ke jalan yang benar. Sampai akhirnya aku bisa kembali hidup normal. Bahkan bertemu dengan bayi kecil di hutan saat aku pulang dari ladang. Aku membawanya pulang dan kubesarkan sebagai anakku sendiri. Bayi itu aku beri nama Galuh. Jawab Pak Mahdi panjang kali lebar. Berarti semua ini akan percuma saja, Pak. Kita akan menghentikan persekutuan dengan iblis, tapi membuka kembali persekutuan yang lain. Kita tidak bisa menggunakan cara itu, Pak. Pratiwi menimpali begitu menyadari sesuatu. Ilmu yang sudah didapat akan tetap bisa digunakan kapanpun diperlukan. Selama ini aku tidak pernah menggunakannya karena teringat bayaran yang diambil saat aku mempelajarinya. Lagi pula saat itu aku mempelajarinya untuk tujuan yang berbeda. Kalian tenang dulu. Semua ini bisa aku bantu, tapi sedikit berbahaya. Di alam itu kamu nanti akan bertemu dengan segala jenis makhluk dari segala zaman, Mas Danang. Tempat itu sangat luas. Jadi kemungkinan besar kamu akan tersesat. Satu-satunya yang bisa mempertemukanmu dengan Laras adalah ikatan batin yang kuat. Perlu kamu ingat juga, Mas Danang, tubuhku mempunyai batasan. Karena saat aku membuka gerbang alam gaib itu, akan ada banyak makhluk yang mencoba masuk ke alam ini. Jadi aku harus menghalangi mereka semua. Apapun yang terjadi, aku akan menarik kalian dalam waktu 1 jam. Jika dalam 1 jam kalian belum menemukan Laras, kita akan mencobanya lagi lain waktu sembari aku memulihkan diri. Jawab Pak Mahdi menjelaskan. Ya sudah, sebaiknya kita segera melakukan hal itu. Kita berangkat ke sungai di belakang rumah. Sepertinya tempat yang bagus untuk membuka gerbang gaib itu, ucap Pak Mahdi kembali mengusulkan. Kami bertiga pun akhirnya segera berangkat ke sungai belakang rumah. Langit sudah mulai berwarna kemerahan, pertanda sandikala sebentar lagi telah tiba. Sesampainya di sungai itu, Pak Mahdi segera menyiapkan peralatan yang dibawanya dari rumah. Ia membentangkan selembar kain mori putih yang digunakannya untuk alasan duduk dan menata semua perlengkapan yang dibutuhkan. Ia membakar kemenyan yang diletakkan di sudut depan kanan dan juga kiri. Kemudian Pak Mahdi pun menancapkan sepotong bambu panjang yang masih mempunyai daun dan mengikatkan jantung pisang dengan seutas tali pocong kumal yang entah didapatkannya dari mana. Ia juga menancapkan sebuah trisula yang nampak sudah berkarat di depan potongan bambu itu.
Setelah semuanya siap, Pak Mahdi nampak membaca mantra yang tidak kuketahui artinya. Sebuah mantra berbahasa Jawa sangat kuno yang sudah hilang di telan zaman. Pak Mahdi terus membaca mantra itu sembari memukul-mukulkan sepasang giok hitam ke satu sama lain hingga tercipta gaung yang bergema terus-menerus. Setelah melakukan itu, jantung pisang yang diikatkan ke sepotong bambu itu pun tiba-tiba mengayun-ayun ke arah Pak Mahdi. Dan pada saat itu, Pak Mahdi pun langsung menangkapnya dengan cara menggigit jantung pisang itu dan memakannya hingga habis. Setelah Pak Mahdi memakan jantung pisang itu, tiba-tiba saja matanya berubah menjadi merah, kemudian mengucap mantra yang berbeda dari sebelumnya. Setelah mengucap mantra, tiba-tiba saja kala itu terlihat sepotong bambu yang ditancapkan oleh Pak Mahdi tadi berbelah menjadi 4. Masing-masing bagiannya seperti tertarik ke 4 penjuru mata angin. Lalu dari tengah-tengah bambu yang sudah terbelah itu muncullah sebuah mutiara hitam yang tertarik ke atas sampai ke arah langit. Dari tarikan mutiara hitam itulah muncul selarik cahaya yang membentang dari tanah sampai ke langit. Aku sempat berpikir semuanya berjalan lancar karena aku menduga dari selarik cahaya itulah akan berbentuk gerbang yang dapat menghubungkan kami menuju alam gaib. Akan tetapi, sebelum gerbang itu terbuka, tiba-tiba saja terdengar geraman yang sangat keras sampai membuat tanah yang kami pijak bergetar. Langit yang tadinya berwarna kemerahan seketika berubah menjadi gelap dan muncul sosok yang sangat besar di hadapan kami. Sosok itu mempunyai sayap yang sangat besar sampai menutupi permukaan langit. Tanduknya berjumlah 4, sepasang mencuat dari kepala dan sepasang lagi mencuat dari rahangnya yang berbatu. Ia mengenakan mahkota berbentuk api yang menyala. Dari seluruh tubuhnya mencuat bonggol-bonggol yang tajam. Ia juga memiliki ekor yang panjang dan semakin tampak mengerikan karena ia menggenggam sebuah trisula besar yang menyala terang. Makhluk itu benar-benar besar karena sayapnya saja mampu menutupi permukaan langit. Aku dan juga Pratiwi merapatkan tubuh kami sembari terus-menerus mengacap istighfar. Kurasakan tubuh Pratiwi yang gemetar ketakutan. Aku pun tak bisa menyembunyikan rasa takutku karena sosok yang muncul di hadapan kami itu benar-benar di luar imajinasi kami. Sosok itu bernama Astaroth, Mas. Salah satu pangeran kerajaan iblis yang dulu pernah menjadi sesembahan manusia. Namanya melegenda di mana-mana sebagai iblis dunia kuno. Tapi kalian tidak perlu takut. Sosok yang ada di hadapan kini bukanlah wujud aslinya. Itu hanya residu kekuatannya. Karena biar bagaimanapun dia pernah berkuasa di alam ini. Suara Pak Mahdi menjelaskan dari arah belakangku. Aku pun terkejut setelah menoleh dan mendapati sosok Pak Mahdi tengah berdiri di belakangku dan juga Pratiwi. Kembali kulihat ke depan dan masih jelas terlihat sosok Pak Mahdi duduk beralaskan kain mori putih itu. Tak perlu bingung, aku memecahkan sukmaku sehingga aku bisa menghalau setan-setan yang akan masuk ke alam kita. Waktu kita tidak banyak. Setelah cahaya putih yang membentang itu terbuka, segeralah masuk ke dalam. Ingat baik-baik, di dalam sana aku tak bisa menolong kalian. Yang bisa kulakukan hanya menarik kalian saat batas waktu kita sudah habis. Suara Pak Mahdi kembali terdengar dari arah lain. Kemudian satu persatu muncul sosok Pak Mahdi dari mana-mana, sehingga saat ini kulihat ratusan sosok Pak Mahdi berada di sekitaran kami. Setelah itu, sosok Astaroth yang mengerikan itu pun menghilang berbarengan dengan langit yang makin merah dan matahari yang sudah berada di batas cakrawala. Terdengar lagi suara gaung yang diikuti dengan semakin melebarnya cahaya yang berbentuk dari sepotong bambu itu. Sekarang saatnya, teriak semua sosok Pak Mahdi menjadi gabungan suara yang sangat riuh. Aku pun segera menggandeng tangan Pratiwi dan berlari memasuki gerbang itu. Aku merasakan gelombang kejut yang menyerupai aliran listrik ketika melintasi gerbang itu. Kemudian kami menembus selubung kabut pekat yang membawa kami ke alam yang kami tuju, yaitu alam gaib. Setelah menembus kabut pekat itu, aku dan Pratiwi pun sampai di sebuah hutan dengan pohon-pohon mati sejauh mata memandang. Di hutan ini juga mengalir sungai dengan air berwarna hitam dan berbau.
Masih terlihat kabut-kabut tipis yang melayang di hutan ini. Tak ada siapa-siapa, sepi sekali. Hanya kami berdua yang berjalan dengan hati-hati dan tak berani bersuara. Dan tiba-tiba saja dari salah satu kabut yang mendekat muncullah sesosok anak kecil dengan kepala terbelah mengagetkan kami. Namun ia berlalu begitu saja. Setelahnya kami melihat ribuan setan dengan penampakan yang beraneka rupa melayang-layang melewati kami. Ada yang berwujud kuntilanak, genderuwo, pocong, sundel bolong, dan masih banyak lainnya yang tidak ku ketahui namanya. Ada yang merangkak dengan kuku panjang dan kepala yang terbalik menghadap belakang. Ada yang berwujud babi namun berkepala manusia dengan taring yang memanjang sampai ke arah tanah. Ada perempuan berkepala 3 dengan usus terburai keluar dari perutnya. Dan masih banyak lagi sosok-sosok mengerikan yang melintas melewati kami. Semua sosok-sosok itu melayang bersama kabut menuju ke arah kami datang. Aku menduga itulah setan-setan yang dimaksud oleh Pak Mahdi. Mereka ingin masuk ke alam manusia dan Pak Mahdi harus berhadapan dengan mereka semua. Kami terus berjalan walaupun rasa takut menyerang setiap sendi tubuh kami. Hingga akhirnya kami pun menemukan sebuah rumah gubuk dengan seorang nenek tua yang tampak sedang mengaduk kuali. Nenek itu mempunyai jangkung yang menjuntai sampai ke dadanya. Jari-jarinya adalah kelabang merah dan bagian bawah tubuhnya membulat oleh jarik yang berbentuk seperti bedong yang biasa digunakan pada bayi yang baru lahir. Nenek itu tak punya kaki dan hanya melayang di samping kuali yang terus-menerus diaduknya. Nenek itu terus memperhatikan kami berdua, kemudian tersenyum lebar sembari berkata, "Ada manusia mati yang menyerahkan diri jadi bumbu masakanku. Hahaha." "Kami bukan manusia mati, Nek," jawabku memberanikan diri. "Tak ada manusia yang berada di alam ini kalau belum mati. Kemarilah, aku Nini Bandari akan memasak kalian," ucap nenek itu lagi. "Tidak, kami punya urusan di sini, Nek," balasku lantang. Nenek tua itu hanya tertawa merespon ucapanku, lalu tiba-tiba ia melayang ke arah kami sembari merentangkan kedua tangannya dengan jari-jari kelabangnya yang siap menerjang kami. Namun siapa sangka sosok nenek tua itu justru malah terpental saat mencoba menerjang kami. Terlihat darah hitam mengucur dari mulutnya. "Kenapa ada kekuatan sang pangeran di tubuh kalian, ah? Jadi kalian itu benar-benar belum mati?" ucap nenek tua itu tak percaya. "Sang pangeran? Maksudmu Astaroth?" tanyaku memastikan. "Berani-beraninya kalian menyebut nama sang pangeran. Kalian tidak pantas menyebut nama itu," teriak nenek tua itu dan kembali bersiap untuk menerjang kami. Kemudian aku menangkis serangannya dan berhasil mencekik lehernya. Terlihat asap keluar dari bagian tubuh yang kupegang dan dia mulai menjerit-jerit kesakitan. "Ampun, ampun, lepaskan aku. Aku akan mematuhi seperti mematuhi raja," cerita nenek tua itu mengiba. Aku pun melepaskan pengakuanku padanya dan langsung mencecarnya dengan begitu banyak pertanyaan. "Apa kau melihat manusia lain di sini? Seorang anak perempuan berusia 4 tahun, tanyaku kepada Nini Bandari. "Iya, dia milik Gandaru. Gandaru bilang dia menunggu ayah dari anak itu," jawab Nini Bandari. "Antarkan kami padanya dan lindungi kami dari semua sosok yang ada di alam ini," ucapku mengancam kepada nenek sosok itu. "Aku tak bisa melindungi kalian dari semua sosok yang ada di sini. Banyak yang kesaktiannya lebih tinggi. Aku hanya tukang masak," jawabnya. "Aku tak peduli. Bukankah kau bilang akan melayaniku seperti melayani raja? Jadi lindungi aku dan istriku walaupun kau harus mengorbankan nyawamu sendiri. Apa kau mengerti perintahku?" "Mengerti, Tuan. Aku melayani siapapun yang membawa kekuatan sang pangeran," jawabnya dengan sangat patuh. Hingga akhirnya kami bertiga pun segera berangkat ke arah yang ditunjukkan Nini Bandari. Kami melewati semacam pemukiman yang dihuni manusia-manusia pucat dengan tatapan kosong. "Siapa mereka nih?" tanyaku pada Nini Bandari. "Mereka adalah arwah penasaran yang kusandra dan akan menjadi bahan masakanku," jawab Nini Bandari datar. Aku pun hanya diam mendengar jawaban itu, walaupun aku tahu mereka adalah arwah manusia yang harus kuselamatkan.
Tapi bukan itu prioritasku saat ini. Jadi kami hanya melewati mereka dan terus menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Nini Bandari. Mas, perasaanku tidak enak, Mas. Aku merasa seharusnya kita menuju ke arah timur, bukan barat, Mas. Kita tidak tahu mana itu barat ataupun timur di sini, Dek. Kita hanya bisa percaya pada Nini Bandari, balasku kepada Pratiwi. Percaya sama setan, Mas, bisik Pratiwi lagi. Kita tidak punya pilihan, kataku mengakhiri perdebatan itu. Kami terus berjalan sampai tiba di sebuah altar dengan berbagai macam sesaji terletak di atasnya. Di tengah-tengah altar itu terlihat Laras duduk bersimpuh tak bergerak sama sekali. Di samping kanan kiri Laras ada ayam cemani diletakkan di atas besek. Di depannya ada besek ketiga yang berisi sebuah belati yang persis sama dengan yang hampir kugunakan untuk menyembelih Laras tempo hari. Laras! Teriakku kemudian menghampiri Laras dan mencoba membangunkannya. Aku mencoba segala cara untuk membangunkannya, namun ia hanya bisa bergeming. Aku juga tak bisa memindahkannya dari tempat itu. Ku coba mengangkatnya, tapi ia sama sekali tak bisa berpindah. Mas, aku dengar suara Laras, Mas. Dari arah sana, Mas. Teriak Pratiwi sembari menunjuk arah yang berlawanan. Hah? Apa maksudmu? Ini Laras jelas-jelas ada di sini, kataku menyangkal. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Ganang? Ucap Nini Bandari itu. Kau menjebakku. Ucapku menyadari kebodohanku. Hehehe, Gandaru tak bisa menyentuh istrimu di alam manusia. Tapi di alam ini, dengan bantuanku aku bisa menyuruh arwah-arwah penasaran untuk membunuh istrimu. Sekarang kamu harus memilih istrimu dan bayi yang dikandungannya atau Laras, tumbal yang dijanjikan. Setelah mengucapkan itu, arwah-arwah penasaran itu pun langsung berlari berhamburan ke arah Pratiwi. Aku pun melompat dari altar untuk melindungi Pratiwi. Namun arwah-arwah itu terlalu banyak sementara aku tidak memiliki senjata ataupun ilmu seperti yang dimiliki oleh Pak Mahdi untuk melawan mereka. Di tengah keputusasaanku, tiba-tiba saja kala itu terdengar suara pedang yang membelah tubuh arwah ini. Kulihat seorang lelaki berpakaian kerajaan sedang bertarung dan mengalahkan semua arwah ini dan akhirnya berhadapan dengan Nini Bandari. Pengkhianat, berani-beraninya kau mencampuri urusan ini, teriak Nini Bandari tak terima. Di alam ini aku bisa mendapatkan kesadaranku. Tak akan kubiarkan kalian menyesatkan manusia, apalagi mengatasnamakan namaku, balas lelaki itu. Kalau begitu, kau lebih baik mati, teriak Nini Bandari kemudian mulai menyerang lelaki itu. Terlihat pertarungan sengit dari keduanya. Sabetan demi sabetan pedang dari lelaki berpakaian kerajaan itu mampu dihindari dengan baik oleh Nini Bandari. Sebagai balasannya, Nini Bandari menyerang dengan jari-jari kelabang yang membesar berkali-kali lipat. Lelaki itu melompat-lompat dan menangkis semua serangan kelabang dengan pedangnya. Akan tetapi, semakin lama ia terdesak karena kelelahan dan serangan-serangan Nini Bandari yang semakin tajam. Ganang, bantu aku, teriak lelaki itu. Bagaimana caranya? Tanyaku tak mengerti. Niatkan saja. Niatkan untuk membunuh nenek penyot ini. Buang rasa takutmu, teriaknya lagi. Dan kemudian aku hanya bisa menurut walaupun sebenarnya aku tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Segera pergi dari sini, Ganang, sebelum terlambat. Percayalah pada istrimu, ucap lelaki itu secara tiba-tiba. Apa maksudnya, Tuan? Sebenarnya kamu ini siapa? Tanyaku yang penasaran. Kau pasti terkejut jika aku menyebut namaku. Akulah Senopati Birawa, jawab lelaki itu. Jadi kamu yang menculik Laras? Tanya Pratiwi lantang. Kau yang selama ini membuat perjanjian kotor dengan leluhurku. Aku ikut bertanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Selamatkan dulu anakmu, ucap Senopati Birawa itu lagi. Aku dan Pratiwi yang kala itu terlalu bingung dengan semua ini hanya bisa menurut dan kembali menghampiri Laras yang masih tak bergerak di atas altar. Pratiwi ikut menggoyang-goyangkan tubuhnya dan menampar-nampar wajahnya perlahan, tapi Laras tetap tidak bisa bangun ataupun dipindahkan dari tempat itu. Ini hanya wadah, Mas. Sukma Laras tidak berada di sini.
Kita harus menyelamatkannya dan membawanya kembali masuk ke tubuhnya, ucap Pratiwi menyadari sesuatu. Aku yang setuju dengan ucapan Pratiwi segera menggandengnya untuk berlari ke asal suara yang didengar Pratiwi. Namun, baru beberapa langkah kami menuruni altar itu, kami melihat Birawa bertingkah aneh. Ia memegangi kepalanya sembari berteriak-teriak kesakitan. "Pergi, cepat pergi!" teriaknya. Setelah teriakan panjang itu, ia berubah menjadi lebih tenang dan tampak lebih tampan. Ia melangkah mendekati kami, kemudian menarik Pratiwi dan meletakkan pedang ke lehernya. "Mari kita selesaikan sekarang, Kanang. Kau pilih Laras atau Pratiwi," ucapnya. "Brengsek, sebenarnya siapa kamu ini?" tanyaku penuh amarah. "Sudah kubilang kepadamu, namaku adalah Senopati Birawa," jawabnya tenang. "Lari mas, lari, selamatkan Laras mas. Pergilah ke selatan, kamu akan mendengar suara Laras di sana. Ingat apa yang dibilang Pak Mahdi, dia tidak akan bisa menyentuhku," ucap Pratiwi tanpa rasa takut. Aku berpikir sejenak mempertimbangkan situasi yang aku hadapi saat ini. Pratiwi yang ditangkap oleh Birawa, Laras yang kehilangan sukmanya, dan Pak Mahdi yang mati-matian menghalau setan-setan yang hendak keluar dari alam ini. Entah berapa lama waktu yang masih kami miliki. Jika menemukan sukma Laras pun, aku tak tahu bagaimana caranya untuk memasukkan sukma Laras ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, perkataan Pratiwi tadi sedikit menenangkanku, karena aku yakin apa yang dikatakan Pak Mahdi benar adanya. Baru saja hendak memutuskan sesuatu, tiba-tiba saja terdengar suara guruh menggelegar. Disusul dengan suara Pak Mahdi yang menyuruhku untuk segera keluar dari alam ini. "Kanang, setan-setan ini terlalu banyak. Aku harus segera menutup gerbang gaib ini. Apapun yang sedang kalian lakukan, bersiaplah untuk kutarik sebentar lagi. Pegang tubuh Laras kuat-kuat agar ia ikut tertarik kembali ke sini." Mendengarkan suara itu, aku pun yakin untuk memutuskan sesuatu. "Pratiwi, bertahanlah. Aku pasti akan menyelamatkanmu nanti," ucapku pada Pratiwi, kemudian lari secepat mungkin ke arah selatan. "Dasar bodoh!" Aku dengar Birawa berteriak, kemudian muncul asap hitam dari mulut, telinga, dan hidungnya. Asap hitam itu melayang ke atas dan berkumpul menjadi satu. Kemudian asap hitam yang keluar dari tubuh Birawa itu pun berubah menjadi sosok yang kukenal. Sosok yang dulu keluar dari tubuh ibu saat pertama kali Pak Mahdi menolong kami. Sosok bertanduk hitam yang melengkung ke depan sampai ujung tanduknya bertemu dengan matanya yang semerah saga. Wajahnya masih penuh sisik dan terdapat bonggol-bonggol yang menonjol di beberapa bagian. Telinganya memanjang seperti kekelawar dan bagian bawah tubuhnya adalah tubuh ular raksasa. Tangan kirinya memegangi cemeti dengan pegangan berbentuk kepala naga. Sosok itu tampak sangat marah. Ia menggeram dan melayang ke arahku dengan kecepatan tinggi tanpa sempat mengelak. Ia pun masuk ke dalam tubuhku melalui mulutku yang dipaksa menganga, dan aku pun merasakan kesakitan yang luar biasa setelahnya. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada sebanyak ini setan yang keluar dari alam gaib. Walaupun hanyalah setan-setan rendahan, tapi lama-kelamaan mereka sangat membuatku kewalahan. Apalagi sukmaku telah kupecah sampai melewati batas. Puluhan pecahan sukmaku melawan ribuan setan dengan bermacam wujud yang mengerikan. Setiap kali satu pecahan sukma tumbang, ia kembali ke tubuhku menjadi satu luka, dan dengan energi yang tersisa, aku mengkonversinya menjadi pecahan sukma baru yang kembali melawan setan-setan itu. Begitu seterusnya sampai energiku habis dan darah mulai kumuntahkan dari mulutku. Aku tak akan bertahan lebih lama lagi, jadi aku mengirim pesan ke Kanang dan mulai memusatkan energiku untuk menariknya dan Pratiwi kembali ke alam ini dan menutup gerbang gaib itu untuk selamanya. Tiba-tiba saja kala itu kurasakan Birawa melepaskan cengkramannya dan kulihat sosok menyeramkan muncul di atas kepalaku. Sosok itu tiba-tiba melayang dengan kecepatan tinggi dan masuk ke dalam tubuh Mas Ganang. Kontak hal itu membuat Mas Ganang berteriak kesakitan. "Mas!" teriakku khawatir. "Pratiwi, cepat kita harus segera menemukan sukma Laras dan mengembalikannya ke tubuhnya." Ku dengar Birawa berkata sembari terengah-engah dan memegangi kepalanya. "Siapa sebenarnya kamu ini?
Kenapa sikapmu selalu berubah-ubah seperti itu? Tanyaku bingung. Aku Senopati Birawa, tapi yang kamu lihat sekarang ini hanyalah sukmaku. Tubuhku sudah mati ratusan tahun yang lalu. Selama ratusan tahun ini dia mengambil alih kesadaranku karena sukmaku melekat kepadanya. Di alam ini aku bisa sedikit mengambil alih kesadaranku lagi. Percayalah padaku Pratiwi, perjanjian ini harus dihentikan sekarang juga. Iblis itu benar-benar sudah melewati batas. Jawab Senopati Birawa menjelaskan. Maksudmu dia yang baru saja merasuki Mas Ganang? Tanyaku lagi. Iya, dia adalah Gandaru, iblis penipu ratusan tahun yang lalu sehingga sukmaku terpenjara dalam dirinya. Jawab Senopati Birawa lagi. Jadi sekarang ini kamu terpisah dengannya? Tanyaku semakin memperjelas. Iya, aku Ganang dan Gandaru sedang memiliki kesadarannya masing-masing. Saat ini Gandaru sedang mempengaruhi Ganang dari dalam. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Setelah kita menyelamatkan Laras, aku akan menyusul mereka dan membantu Ganang agar keluar dari pengaruh itu. Semoga Mahdi masih mempunyai energi untuk memberi kita lebih banyak waktu. Ucap kata Birawa lagi. Kalau begitu, kamu akan membantuku menemukan Sukma Laras sekarang? Tanyaku. Ya, tentu saja. Gandaru pasti tidak meninggalkan Sukma Laras tanpa penjagaan. Tapi hanya kamu yang bisa menemukan Sukma Laras, karena sebagai ibu, kamu punya ikatan batin yang kuat dengannya. Jelas Senopati Birawa itu lagi. Setelah itu, tanpa ragu aku pun segera berlari ke selatan. Aku meninggalkan Mas Ganang yang masih menjerit-jerit seolah sedang disiksa dari dalam. Aku terus berlari ke arah yang ditunjukkan oleh kata hatiku. Sesekali aku menggoreskan batu pada batang pohon sebagai tanda agar nanti aku bisa menemukan jalan kembali. Birawa mengikutiku di belakangku sembari sesekali mengawasi sekitar dan bersiap bila ada ancaman. Setelah beberapa saat kami berlari, kami sampai di sebuah rumah tua yang nampak terbengkalai. Rumah tua itu berdiri di tengah-tengah hutan belantara. Dengan hati-hati aku pun membuka pintu rumah itu dan mencari di setiap sudut ruangan. Hingga akhirnya aku melihat Laras terkurung di dalam sebuah gelembung. Ibu, Laras mau pulang, Bu. Laras takut. Laras nggak mau di sini. Di sini banyak hantu, Bu. Laras takut. Teriak Laras yang langsung menangis begitu melihatku. Iya nak, kita pulang sekarang ya. Ibu jemput kamu. Jangan nangis sayang. Ibu kesini sekarang. Jawabku lalu berlari ke arah gelembung yang mengurung Laras dan bersiap untuk melepaskannya. Ibu, awas ada hantu, Bu. Teriak Laras tiba-tiba sembari menunjuk ke arah kiriku. Dan benar saja, tiba-tiba ada perempuan pucat berambut panjang hendak mencekiku. Untung saja Senopati Birawa langsung memotong tangannya kemudian menebas tubuhnya tanpa ampun. Akan tetapi setelah itu bermunculan sosok lain dari arah yang sama. Puluhan mayat hidup keluar dari ruang sebelah dan membuat kami cukup terdesak. Senopati Birawa menebas mereka semua dengan pedangnya, tapi mayat hidup itu terus bermunculan tak habis-habis. Aku memutar ke samping kanan dan berniat untuk memecahkan gelembung itu, namun tanganku hanya menembus seperti menembus kabut. Birawa, bagaimana cara memecahkan gelembung ini? Tanyaku setengah berteriak. Bacakan doa lalu tiupkan. Tapi ingat Pratiwi, setelah gelembung itu terbuka, Sukma Laras akan bergerak tak terkendali dengan sangat cepat. Ia mencari tubuhnya dan akan masuk dengan sendirinya bila tubuhnya sudah terlihat. Kamu harus menangkap Sukmanya dan mengarahkannya masuk ke tubuhnya. Bila tidak, ia akan terombang-ambing dari alam ini. Pasti akan dia tersesat. Jawab Senopati Birawa sembari melawan mayat hidup yang terus bermunculan. Kemudian aku pun segera menuruti apa yang dikatakan oleh Senopati Birawa. Kubacakan ayat-ayat suci dan doa dengan keyakinan mendalam bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami. Setelah itu kutiup gelembung yang mengurung Sukma Laras. Dan apa yang terjadi ternyata benar-benar berhasil. Gelembung itu tersibak ke belakang sehingga Sukma Laras pun kini terbebas. Begitu gelembung itu tak lagi mengurungnya, dia langsung melesat dengan sangat cepat ke arahku. Beruntung, aku masih bisa menangkap tangannya dan memikirkan arah yang kuingat untuk kembali ke tubuhnya sendiri.
Tubuhku terseret dan ikut melesat meninggalkan rumah itu, menerabas hutan dan ilalang yang tumbuh di sana. Sekuat tenaga aku memegang tangan Laras agar tak terlepas dan memusatkan pikiranku ke arah altar di mana tubuh Laras dibelenggu. Aku sempat hilang arah karena sukma Laras ini benar-benar melesat sangat cepat ke segala arah. Beruntungnya aku meninggalkan beberapa tanda saat menuju ke arah itu. Jadi aku mengarahkan Laras untuk mengikuti tanda-tanda itu. Hingga akhirnya kami berdua pun melesat mengikuti tanda yang kubuat pada batang-batang pohon yang tadi kulalai. Lalu setelah beberapa saat melesat dengan kecepatan tinggi, kulihat pohon-pohon mulai jarang dan nampaklah altar di mana tubuh Laras berada. Aku memusatkan pikiran ke arah tubuh Laras dan betapa hancur hatiku ketika kulihat Mas Ganang sudah berdiri di belakang tubuh Laras. Ia memegang belati yang diletakkan di leher Laras seperti hendak menyembelihnya. Seketika tubuhku pun seperti meledak ketika sosok yang bernama Gandaru itu masuk melalui mulutku yang dipaksa menganga. Aku merasakan kesakitan yang luar biasa sampai pandanganku menjadi gelap lalu tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika perlahan aku bisa membuka mataku, aku berada di sebuah tanaman dengan bunga-bunga yang sangat indah. Terdapat meja-meja panjang yang terhampar di taman itu dengan berbagai macam makanan lezat terhidang di atasnya. Ada buah-buah segar, berbagai macam olahan daging sapi, ayam bakar, permen, es krim, dan juga kue-kue yang nampak sangat nikmat. Kulihat beberapa anak kecil sedang menikmati hidangan itu. Sementara beberapa anak kecil lainnya bersenda gurau dan bermain dengan banyak sekali mainan yang terdapat di taman itu. Mereka semua tampak bahagia. Aku memaksa diriku beranjak walaupun kurasakan kepalaku masih sakit lalu menghampiri mereka. Kemudian aku kembali memperkuat peganganku kepada tangan Laras dan dengan mantap kami meluncur ke arah tubuhnya. Tinggal beberapa puluh meter jarak kami ketika itu tiba-tiba kulihat cahaya yang mengkilat sangat terang lalu kurasakan tubuhku terhempas ke tanah yang keras. Aku segera beranjak walaupun kurasakan tubuhku penuh luka. Aku melihat sungai di depanku dan segera menoleh ke segala arah untuk menemukan keberadaan Laras. Betapa bersyukurnya aku karena melihat Laras berdiri tak jauh di belakangku. Akan tetapi ketika tanganku kurengkuhkan tanganku ke tubuhnya, tanganku tiba-tiba menembus seperti memeluk angin. Aku mulai panik begitu kusadari aku tak bisa memeluk anakku sendiri. Laras juga hanya berdiri dengan tatapan bingung. Beberapa saat kemudian kami pun berjalan tak tentu arah hingga akhirnya kulihat seorang lelaki tergeletak di pinggir sungai. Lelaki itu tergeletak tak bergerak di atas lembar kain putih. Aku segera menghampirinya karena aku tahu betul siapa lelaki itu. Ya, Pak Mahdi. Kemudian aku pun langsung mengguncang-guncang tubuhnya untuk menyadarkannya. Kuperiksa juga nadi dan napasnya. Aku menghembuskan napas lega setelah tahu kalau Pak Mahdi masih hidup. Laras berlari kecil menyusulku sembari sesekali melayang di udara. Hal itu membuatku tersadar bahwa yang kubawa kembali dari alam gaib hanyalah sukmanya saja. Sementara tubuhnya masih tertinggal di sana, aku semakin berusaha untuk membangunkan Pak Mahdi karena hanya dialah yang bisa membantuku untuk membawa kembali tubuh Laras dan juga menyelamatkan Mas Ganang yang masih ada di sana. Dan tiba-tiba saja setelah itu kulihat cahaya terang mengkilat di depanku. Ya, kala itu aku langsung memegang erat tubuh Laras dan bersiap ditarik oleh Pak Mahdi kembali ke alam manusia. Setelah kami kembali ke pinggir sungai dan bersiap untuk kembali melakukan ritual untuk menarik Mas Ganang, kami hanya berharap Mas Ganang bisa membawa tubuh Laras karena energi Pak Mahdi masih sangat terbatas sehingga dia tidak bisa membuka gerbang gaib itu lama-lama. Apalagi mengirimku masuk seperti saat itu. Sukma Laras selalu berada di sampingku dan kujaga baik-baik. Kulihat Pak Mahdi sudah siap dengan ritualnya. Ia menancapkan trisula kecil di depannya lalu membacakan mantra kembali. Terlihat cahaya-cahaya kecil berkilat di sekitar kami. Aku hanya bisa menunggu dengan cemas dan berdoa agar ritual ini berhasil sehingga kami dapat berkumpul kembali tanpa rasa takut dan kecemasan atas satu sama lain. "Ibu, aku pulang dulu ya," tiba-tiba Laras berkata dengan nada cerianya. Aku pun menoleh ke arahnya dan kulihat dia tersenyum manis sembari melambai-lambaikan tangan. "Pulang kemana, Nak? Nanti ya?"
Sebentar lagi kita bisa pulang. Nunggu bapak dulu pulang, jawabku kepadanya. Laras pulang dulu ya Bu, dadah. Laras sayang sama ibu, Laras juga sayang sama bapak, ucap Laras lagi yang membuat hatiku sangat khawatir. Kemudian ku dengar suara guruh menggelegar dan cahaya yang paling terang berkilat sekitar 100 meter di depanku. Itu Pak Mahdi, Mas Ganang kembali membawa tubuh Laras. Kita berhasil Pak, teriakku begitu melihat Mas Ganang muncul bersama cahaya terang membawa tubuh Laras. Aku pun segera berlari untuk memastikan mereka berdua baik-baik saja. Kulihat dari jauh tubuh Mas Ganang yang babak belur penuh luka dan darah yang berlumuran di sekujur tubuhnya. Laras, kenapa ini Pak Mahdi Laras? Kenapa tubuh Laras menjadi seperti ini Pak? Ku dengar. Kala itu Mas Ganang berteriak ketakutan. Aku pun menambah kecepatanku dan berlari ke arah mereka, dan betapa hancur hatiku melihat tubuh Laras mengalami pembusukan dengan sangat cepat. Daging dan kulitnya semakin lama semakin mengering, menyisakan tulang dan tengkorak tanpa sisa kehidupan. Laras! Teriakku melihat tubuh Laras menjadi seperti itu. Kita terlambat. Ku dengar Pak Mahdi berkata lirih setelah berhasil menyusul kami. Maksudnya bagaimana Pak? Tolong jelaskan Pak, tanya Mas Ganang yang putus asa. Tubuh Laras terlalu lama berada di sana tanpa sukmanya. Alam itu memiliki perputaran waktu yang berbeda dengan alam manusia. Terkadang berjalan cepat dan terkadang sangat lambat. 10 menit di sini bisa saja 10 tahun di sana. Tubuh dan sukma Laras sempat berada di dua alam yang berbeda, dan ternyata itu tidak bisa membuat tubuhnya bertahan, jawab Pak Mahdi menghancurkan hati kami. Laras, ku dengar Mas Ganang melolong menyuarakan hatinya yang hancur. Aku pun hanya bisa menumpahkan tangisku yang meledak-ledak sembari memeluk tubuh Laras yang kini tinggal tulang belulang. Aku benar-benar tak tahu apa yang kurasakan. Kami telah gagal menyelamatkan anak kami. Setelah menyadari Laras tak lagi bersama kami, duniaku seperti usai. Aku pun tak mampu mempertahankan kesadaranku lagi setelah itu, dan kurasakan tubuhku ambruk ke tanah yang sangat keras. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur, bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah lanjutan dari kisah yang berjudul Di Ambang Kematian, karya dari salah satu penulis muda berbakat yaitu Muhammad Faisal. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum mendengarkan kisah pertamanya, silahkan bisa buka di channel YouTube ini yang berjudul Di Ambang Kematian agar bisa memahami alur ceritanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dimanapun berada yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Kami ucapkan selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.